Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Khalifa Febriati dengan NIM 2020001014077, kelas C reguler manajemen. Video presentasi ini saya buat sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Mike Tokoro SE MM. Baik, saya akan mempresentasikan materi presentasi saya yaitu pada bab 1 pendahuluan yang terdiri dari 6 subbab, yaitu yang pertama pengertian bisnis, yang kedua pengertian studi kelayakan bisnis, yang ketiga langkah-langkah studi kelayakan bisnis, yang keempat aspek-aspek studi kelayakan bisnis, yang kelima bidang ilmu yang terkait dengan studi kelayakan bisnis, yang keenam etika penyusunan studi kelayakan bisnis. Yang pertama pengertian bisnis. Kata bisnis berasal dari bahasa bushi yang berarti sibuk, sedangkan busnis yang berarti kesibukan. Dalam arti yang luas didefinisikan sebagai seluruh kegiatan yang direncanakan dan dikerjakan oleh perorangan atau kelompok dengan cara menciptakan, memasarkan barang atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan maupun tidak mencari keuntungan. Secara tujuan, bisnis dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama profit oriented, yaitu bisnis yang didirikan semata-mata mencari keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan usaha. Yang kedua yaitu non-profit oriented, yaitu bisnis yang didirikan dengan tujuan untuk kepentingan sosial. Berdasarkan jenis kegiatan, bisnis dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama bisnis ekstraktif, yaitu bisnis yang bergerak dalam penggalian barang tambang. Yang kedua bisnis agraris, bisnis yang bergerak dalam bidang pertanian termasuk perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain. Yang ketiga bisnis industri, yaitu bisnis yang bergerak dalam pengolahan manufaktur seperti mengubah barang yang kurang berdaya guna menjadi berdaya guna. Yang keempat bisnis jasa, bisnis yang bergerak dalam bentuk produk yang tidak terwujud seperti jasa dalam bidang kesehatan, pendidikan, konsultasi bisnis, dan lain-lain. Kedua, pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dilaksanakan atau tidak, dan dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak, yaitu stakeholder, dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan. Pengertian studi kelayakan bisnis dengan rencana bisnis seringkali membingungkan. Ini dikarenakan keduanya menganalisis beberapa aspek yang sama, yaitu aspek hukum, lingkungan, pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, manajemen dan sumber daya manusia, maupun aspek keuangan. Perbedaan antara studi kelayakan bisnis dengan rencana bisnis. Di sini terdapat faktor pembeda antara studi kelayakan bisnis dengan rencana bisnis, yaitu yang pertama jenis data yang digunakan. Studi kelayakan bisnis menggunakan data estimasi, sedangkan rencana bisnis menggunakan data empiris perusahaan. Yang kedua, sumber data yang digunakan. Studi kelayakan bisnis menggunakan data eksternal, sedangkan rencana bisnis menggunakan data internal. Yang ketiga, penyusun. Studi kelayakan bisnis dari pihak eksternal dengan tujuan agar lebih independen, sedangkan rencana bisnis dari pihak internal yang lebih mengetahui kondisi perusahaan. Yang keempat, tujuan. Studi kelayakan bisnis menilai kelayakan sebuah ide bisnis, sedangkan rencana bisnis membuat rencana bisnis yang akan mendatang. Yang kelima, waktu. Studi kelayakan bisnis memakan waktu relatif lama, sedangkan rencana bisnis memerlukan waktu yang relatif pendek. Yang keenam, biaya. Studi kelayakan bisnis memerlukan biaya yang relatif besar, sedangkan rencana bisnis memerlukan biaya yang tidak terlalu besar. Setiap bisnis memerlukan adanya studi kelayakan tergantung pada hal berikut, yaitu yang pertama, besar kecil dampak yang ditimbulkan. Semakin besar dampak yang ditimbulkan dari ide bisnis, maka semakin tinggi kecermatan yang diperlukan dalam menyusun studi kelayakan. Sebaliknya, semakin kecil dampak yang ditimbulkan, maka semakin rendah tuntutan kecermatan dalam menyusun studi kelayakan. Yang kedua, besar kecil tingkat kepastian bisnis. Semakin besar tingkat ketidakpastian suatu bisnis, maka semakin tinggi intensitas dalam menyusun studi kelayakan bisnis. Sebaliknya, jika semakin kecil tingkat ketidakpastian suatu bisnis, maka semakin rendah intensitas penyusunannya juga. Yang ketiga, banyak sedikitnya investasi. Semakin besar nilai investasi yang ditanamkan, maka semakin tinggi kecermatan yang diperlukan. Sebaliknya, jika semakin sedikit atau semakin kecil investasi yang ditanamkan, maka semakin sederhana untuk melakukan studi kelayakan. Pihak-pihak yang membutuhkan studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama pelaku bisnis atau manajemen perusahaan, yang kedua investor, yang ketiga pemerintah, yang keempat kreditor, yang kelima masyarakat. Yang ketiga, langkah-langkah studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan metode ilmiah. Salah satu syarat metode ilmiah adalah sistematis dan meliputi beberapa langkah kegiatan.
Berikut adalah gambaran langkah-langkah studi kelayakan bisnis. Yang pertama dimulai dari penemuan ide bisnis, selanjutnya melakukan studi pendahuluan, lalu membuat desain studi kelayakan bisnis, lalu melakukan pengumpulan data, setelah itu melakukan analisis dan interpretasi data, setelah itu menarik kesimpulan dan rekomendasi, dan yang terakhir penyusunan laporan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis juga diperlukan yang pertama, ketika seorang pelaku bisnis akan merintis usaha baru. Yang kedua, ketika seorang pelaku bisnis akan mengembangkan usaha yang sudah ada. Yang ketiga, ketika investor dan pelaku bisnis dihadapkan masalah untuk menentukan jenis bisnis atau investasi proyek karena keterbatasan biaya investasi. Yang keempat, aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Berikut adalah aspek-aspek studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama aspek hukum, yang kedua aspek lingkungan, yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, yang keempat aspek teknis dan teknologi, yang kelima aspek manajemen dan sumber daya manusia, yang keenam aspek keuangan. Yang kelima, bidang ilmu yang terkait studi kelayakan bisnis. Berikut beberapa bidang ilmu yang memiliki keterkaitan penyusunan studi kelayakan bisnis, yaitu ilmu penunjang yang merupakan metodologi penelitian, statistika, dan komputer. Di sini ada hukum bisnis yang memiliki keterkaitan dengan aspek hukum, sosiologi dan lingkungan memiliki keterkaitan dengan aspek lingkungan, manajemen pemasaran memiliki keterkaitan dengan aspek pasar dan pemasaran, manajemen sumber daya manusia dan operational research memiliki keterkaitan dengan aspek manajemen dan sumber daya manusia, manajemen operasional dan operational research memiliki keterkaitan dengan aspek teknis dan teknologi, manajemen keuangan dan akuntansi memiliki keterkaitan dengan aspek keuangan. Yang keenam, etika penyusunan studi kelayakan bisnis. Etika penyusunan studi kelayakan bisnis, yaitu etika merupakan norma atau standar perilaku yang digunakan sebagai petunjuk bagi perilaku pihak-pihak yang terlibat di dalam proses penyusunan studi kelayakan bisnis dengan tujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehubungan dengan penyusunan studi kelayakan bisnis yang akan dilakukan. Etika penyusunan studi kelayakan bisnis, yaitu A. Etika penyusun studi kelayakan bisnis terhadap sponsor. Yang pertama, jika sponsor meminta agar pihaknya dirahasiakan bahwa mereka telah mensponsori sebuah studi kelayakan bisnis, maka penyusun harus menjaga kerahasiaannya. Yang kedua, jika sponsor menghendaki hasil studi kelayakan bisnis hanya untuk kepentingan sponsor, maka pihak penyusun tetap harus menjaga kerahasiaannya atau tidak memberikan data atau hasil studi kepada pihak lain. Yang ketiga, penyusun harus memberikan hasil studi yang berkualitas sesuai dengan besarnya biaya yang diberikan oleh sponsor. Yang keempat, penyusun harus dapat menyelesaikan studi kelayakan bisnis sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. B. Etika sponsor terhadap penyusun studi kelayakan bisnis. Yang pertama, sponsor harus membayar biaya studi kelayakan bisnis sesuai dengan kesepakatan baik jumlah maupun waktu pembayarannya. Yang kedua, sponsor tidak boleh memaksakan hasil kelayakan bisnis kepada penyusun studi kelayakan bisnis sesuai dengan kepentingan sponsor. Kesimpulan, studi kelayakan bisnis menjadi krusial bagi berbagai pihak seperti pengusaha, investor, lembaga keuangan, dan pemerintah karena menyediakan data yang akurat dan sistematis sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan pendekatan yang terorganisasi dan berbasis pada analisis multidisiplin, studi ini menjadi langkah awal penting dalam memulai atau mengembangkan usaha. Studi kelayakan bisnis adalah fondasi untuk memvalidasi ide bisnis, mengidentifikasi peluang, memahami risiko, dan memastikan keberhasilan usaha berdasarkan analisis yang komprehensif dan objektif. Baik, sekian materi presentasi dari saya. Apabila banyak kurang kesalahannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.